Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianisa Bertana, 1923113 dari kelompok 5. Pada pertemuan kali ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materi kelistrik magnetan tentang produk teknologi terkini yang memanfaatkan magnet. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja rekan-rekan saya dari kelompok 5. Nah, di sini kita ada 6 anggota. Yang pertama itu ada Priscilia Monica, kedua Techa Zafira, ketiga Trio Mahendra Alamsat, keempat Putri Rahmi Ismail, kelima Wulandari, dan terakhir ada saya Dianisa Bertana. Pada pertemuan kali ini, kelompok 5 akan menjelaskan 6 subbab, yaitu yang pertama pengertian magnet, yang kedua medan magnet, yang ketiga ciri-ciri magnet, yang keempat jenis magnet, yang kelima manfaat elektromagnet dalam teknologi, dan yang terakhir adalah pemanfaatan magnet dalam produk teknologi. Oke, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu ada pengertian magnet yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dianisa Bertana. Nah, seperti teman-teman lihat di slide PPT yang sudah ditampilkan, kalau ternyata magnet itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetos litos, yang berarti batu magnesian. Nah, sebenarnya apa sih magnet itu? Jadi, magnet itu adalah suatu materi atau suatu benda yang mempunyai medan magnet. Dan magnet itu dia punya dua kutub, ada kutub utara sama kutub selatan. Nah, dicontohkan sama peruncing ini. Kalau misalnya peruncing ini selatan dan ini utara, terus dihadapkan dengan satu magnet lain yang di sininya utara dan di sininya selatan, berarti ini kan beda jenis ya. Nah, dia akan tarik menarik, ada ketertarikan antara mereka seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya magnet ini saya putar dan di sini menjadi selatan dan ini juga selatan, berarti ini satu jenis kan. Nah, dia tidak akan tarik menarik, malahan dia akan menjadi tolak menolak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Monica dari kelompok 5. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari saudari Dian. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang medan magnet. Gejala kemagnetan dan kelistrikan berkaitan sangat erat. Sifat kemagnetan tidak hanya ditimbulkan oleh bahan magnetik, tetapi juga arus listrik. Dalam ilmu fisika, medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik, yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Putaran mekanika kuantum dari suatu partikel membentuk medan magnet, dan putaran itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri, seperti arus listrik. Inilah yang menyebabkan medan magnet dari ferromagnet permanen. Sebuah medan magnet adalah medan vektor yang dapat berubah menurut waktu. Arah dari medan ini adalah seimbang dengan jarum kompas yang diletakkan di dalam medan tersebut. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Wulan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulandari dari jurusan Pendidikan IPA C NIM 1923-1153. Nah, di sini Wulan akan menyebutkan apa saja sih ciri-ciri dari magnet. Yang pertama, magnet dapat menarik benda logam tertentu. Yang kedua, gaya tarik terbesar berada di kutubnya. Yang ketiga, selalu menunjukkan arah utara dan arah selatan bila digantung bebas. Yang keempat, magnet memiliki dua kutub. Yang kelima, tarik-menarik bila tak sejenis dan tolak menolak bila sejenis. Nah, berdasarkan magnet benda terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya ada besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kedua ada paramagnetik. Paramagnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah platina dan aluminium. Yang ketiga ada diamagnetik. Diamagnetik itu adalah benda yang sama sekali tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya ada seng dan bismut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis magnet. Magnet dapat terbagi menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam dapat terbagi menjadi dua, yaitu magnet tetap dan magnet tidak tetap. Magnet tetap merupakan magnet yang tidak memerlukan tenaga dan bantuan dari luar untuk menghasilkan daya magnet.
magnet tetap dapat terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama yaitu magnet neodymium. Magnet ini merupakan jenis magnet tanah jarang yang terbuat dari campuran logam dan neodymium. Yang kedua yaitu magnet samarium kobalt. Magnet ini merupakan magnet permanen yang kuat yang terbuat dari paduan samarium dan kobalt. Adapun yang ketiga yaitu keramik magnet. Adapun bahan utama dari pembuatan magnet ini yaitu yang terbuat dari bahan besi 3 oksida. Bahan ini digunakan untuk membuat magnet permanen seperti koriferit untuk transformator dan berbagai aplikasi lainnya. Adapun yang keempat yaitu plastik magnet. Macam magnet ini dibuat dengan mencampur ferit atau bubuk neodymium magnet dan pengikat karet sintesis atau alami. Magnet plastik ini dibuat karena keuntungannya yaitu yang pertama yaitu fleksibilitas, biaya rendah, dan kemudahan dalam penggunaan. Magnet ini biasanya diproduksi dalam bentuk lembaran strip atau yang banyak digunakan dalam mikromotor, gasket, dan lain-lain. Yang kelima yaitu alnikomagnet. Alnikomagnet adalah macam magnet paduan yang mengandung aluminium, nikel, kobalt. Karena dari 3 unsur tersebut, magnet ini sering disebut dengan alinko. Jenis magnet ini dapat kita temukan di dalam alat motor seperti kipas angin, speaker, dan mesin motor. Kedua yaitu magnet tidak tetap. Magnet ini merupakan magnet yang tergantung pada medan listrik untuk menghasilkan medan magnet. Contoh dari magnet tidak tetap ini yaitu elektromagnet. Selanjutnya yaitu magnet buatan. Magnet buatan merupakan magnet yang ada pada saat ini. Contohnya seperti magnet U. Magnet U merupakan magnet yang berbentuk seperti huruf U, di mana kutubnya terletak di kedua kakinya, tetapi tidak saling didekatkan. Yang kedua yaitu magnet ladam. Magnet ini yang berbentuk seperti tapal kaki kuda, yang dimana saling didekatkan. Dan yang ketiga yaitu magnet batang. Magnet batang berbentuk seperti batang, dimana menyerupai balok atau kubus. Yaitu magnet lingkaran, dimana magnet ini berbentuk seperti lingkaran yang bulat. Yang kelima yaitu magnet jarum. Magnet ini menyerupai jarum kompos dengan kutub magnet yang runcing. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat elektromagnet dalam teknologi. Di sekeliling kot penghantar yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Medan magnet tersebut ada karena adanya aliran arus listrik. Medan magnet tersebut dapat kita tentukan arahnya melalui aturan tangan kanan, karena akan mempermudah kita dalam menentukan arahnya. Aturan tersebut berbunyi, bila ibu jari tangan kanan kita ini menunjukkan arah arus, maka arah gaya magnetnya sama dengan arah jari yang digenggamkan. Berikut ilustrasinya. Misalkan ibu jari tangan kanan kita ini menunjukkan arah arusnya, maka ini merupakan arah gaya magnetnya. Jadi arah gaya magnet tersebut arahnya ke depan sejajar dengan arah arusnya. Jika posisi ibu jari tangan kanan kita ke kiri, maka ini merupakan arah gaya magnetnya. Sehingga arah gaya magnet atau medan magnetnya ke depan berbanding terbalik arahnya dengan arah arus. Jika posisi ibu jari tangan kanan kita seperti ini, maka arah arusnya ke bawah dan arah gaya magnet atau medan magnetnya ke kiri. Juga berbanding terbalik antara arah gaya magnet dengan arah arusnya. Dan jika posisi ibu jari tangan kanan kita seperti ini, arahnya ke kanan, maka arah arusnya juga ke kanan dan arah gaya magnet atau medan magnetnya ke atas. Juga berbanding terbalik antara arah gaya magnet dengan arah arus listriknya. Jadi ini membantu kita untuk menentukan arah dari gaya magnet. Elektromagnet akan memiliki sifat kemagnetan semakin kuat jika jumlah lilitan dari sebuah kawat tersebut semakin banyak dan arus listrik yang dialirkan semakin besar. Elektromagnet yang kuat dapat mengangkat benda-benda yang terbuat dari besi seperti rel kereta api, mobil, dan mesin. Baik, materi berikutnya adalah tentang produk teknologi terkini.
Nah, produk teknologi terkini ini dalam pembahasan ini kita bagi menjadi 5 contoh. Yang pertama adalah tentang alat ukur listrik. Nah, alat ukur listrik merupakan salah satu penerapan gaya magnetik terdapat pada alat ukur listrik, misalnya ampermeter dan voltmeter. Pada prinsipnya, alat tersebut menggunakan sebuah lilitan kawat yang diletakkan di tengah-tengah medan magnet. Pada saat arus listrik mengalir pada kumparan, timbul gaya magnet yang berbeda dari arah pada kedua sisi kumparan. Kedua gaya tersebut bekerja berlawanan arah sehingga membentuk momen gaya yang dapat memutar kumparan. Putaran kumparan tersebut dijaga oleh pegas spiral agar kumparan tidak berputar. Namun, penunjuk yang ditempelkan pada kumparan akan menyinggung sesuai dengan besarnya kuat arus listrik. Besarnya simpangan jarum petunjuk pada kumparan sudah dikalibrasi skalanya sehingga akan menunjukkan nilai kuat arus listrik. Nah, yang kedua itu adalah motor listrik. Nah, motor listrik adalah alat yang berguna untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Cara kerja motor listrik hampir sama dengan cara kerja alat ukur listrik. Nah, bentuk mesin motor listrik dapat diperlihatkan pada gambar pada slide berikutnya. Nah, pada bagian motor listrik terdiri atas kumparan kumpulan kawat yang dililitkan pada suatu tempat melalui sebuah poros. Kumparan tersebut diletakkan di dalam medan magnet. Nah, setiap ujung kumparan dihubungkan dengan cincin belah atau komutator yang berfungsi sebagai penukar arus listrik pada saat kumparan berputar. Pada cincin itu menempel semacam sikat kawat yang berfungsi untuk menghubungkan kutub-kutub arus listrik. Nah, sikat-sikat ini tidak ikut berputar dan diberi beda potensial listrik yang tetap. Jika sikat kawat dialiri arus listrik, pada kumparan akan timbul gaya magnetik yang arahnya berlawanan pada kedua sisi kumparan, sehingga kumparan akan berputar pada porosnya. Nah, salah satu contoh ketiga dari produk teknologi terkini yaitu bel listrik. Nah, bel listrik terdiri atas elektromagnet dengan setiap solenoida dililitkan pada arah yang berlawanan. Apabila saklar ditekan, arus listrik akan mengalir melalui solenoida. Teras besi akan menjadi magnet dan menarik kepingan besi lentur, dan pengetuk akan memukul bel atau lonceng dan menghasilkan bunyi. Tarikan kepingan besi lentur oleh elektromagnet akan memisahkan titik sentuh dan skrup pengatur yang berfungsi sebagai interruptor. Nah, arus listrik akan berputar dan teras besi hilang kemagnetannya. Kepingan besi lentur akan kembali kedudukan semula. Nah, teras besi akan menjadi magnet dan menarik kepingan besi lentur, dan pengetuk akan memukul lonceng dan menghasilkan bunyi kembali. Dan proses ini akan terjadi secara berulang-ulang dan secara terus-menerus sehingga lonceng tersebut dapat kita dengar. Nah, salah satu produk teknologi terkini yang keempat itu adalah telepon. Nah, telepon terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pengirim atau mikrofon dan bagian penerima atau telepon. Nah, bagaimana sih prinsip kerja bagian mikrofon? Nah, prinsip kerja bagian mikrofon adalah mengubah gelombang suara menjadi getaran-getaran listrik. Pada bagian pengirim, ketika seseorang berbicara akan menggerakkan diafragma aluminium. Nah, serbuk-serbuk karbon yang terdapat pada mikrofon akan tertekan dan menyebabkan hambatan serbuk karbon mengecil. Nah, getaran inilah yang berupa sinyal listrik akan mengalir melalui rangkaian listrik. Nah, itu merupakan prinsip kerja bagian mikrofon. Nah, bagaimana dengan prinsip kerja dari penerima atau telepon? Nah, prinsip kerja bagian telepon adalah mengubah sinyal listrik menjadi gelombang bunyi. Nah, sinyal listrik yang dihasilkan mikrofon diterima oleh pesawat telepon. Apabila sinyal listrik berubah mengalir pada kumparan oleh pesawat telepon, teras besi akan menjadi elektromagnet yang kekuatannya berubah-ubah. Diafragma besi lentur terhadap elektromagnet akan ditarik dengan gaya yang berubah-ubah yang menyebabkan diafragma ini bergetar.
gitu. Nah, getaran diafragma mempengaruhi udara di hadapannya, sehingga udara akan dimampatkan dan direnggangkan. Tekanan bunyi yang dihasilkan sesuai dengan tekanan bunyi yang dikirim melalui mikrofon, begitu. Nah, dan yang terakhir, salah satu contoh produk teknologi terkini yang memanfaatkan magnet adalah kereta maglev atau Magnetic Heli Levitate Train. Tuh. Nah, bagaimana sih kerja atau prinsip kerja dari Magnetic Heli Levitate Train atau maglev train? Nah, pada umumnya prinsip kerja dari kereta maglev ini adalah dengan memanfaatkan daya tolak menolak dan gaya tarik menarik antara medan magnet yang berada pada rel atau railway dan dengan kereta itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk membuat kereta ini terangkat dari lintasannya dibutuhkan medan magnet yang sangat kuat. Tentu saja, untuk mendapatkan medan magnet yang kuat dibutuhkan magnet batang dengan jumlah yang sangat banyak. Namun, permasalahan tersebut dapat dipecahkan dengan penerapan hukum Lenz. Dalam hukum Lenz disebutkan bahwa arus imbas akan muncul dalam arah yang sedemikian rupa sehingga arah tersebut menentang perubahan yang menghasilkannya. Nah, itu merupakan bunyi hukum Lenz. Nah, berdasarkan pada pernyataan itulah dapat disimpulkan bahwa hukum Lenz ini hanya berlaku pada rangkaian penghantar ruangan tertutup. Sehingga bila terdapat perubahan fluks magnet dalam ruang yang dikelilingi sistem kawat yang membentuk kumparan tertutup, maka akan mengakibatkan terciptanya medan magnet yang melawan perubahan fluks magnet dalam sistem ini ataupun itu. Nah, sehingga yang menyebabkan kereta ini dapat bergerak itu dengan menerapkan dari hukum Lenz itu sendiri. Terima kasih.